Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya, yakni tentang nilai-nilai Islam dan partisipasi masyarakat terhadap tradisi tumbang apam suku Melayu di Desa Juju Besar. Nah, sebelum saya melanjutkan video saya, alangkah baiknya teman-teman mensupport channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, semoga apa yang dilakukan teman-teman akan dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya menjelaskan hasil mini riset saya, yakni tentang nilai-nilai Islam dan partisipasi masyarakat terhadap tradisi tumbang apam suku Melayu di Desa Juju Besar, saya akan terlebih dahulu menjelaskan atau menyampaikan menurut para ahli, yakni menurut Bapak Samsul Kurniawan yang ditulis di dalam bukunya, yakni yang berjudul Tradisi dan Kepercayaan Umat Islam di Kalimantan Barat tahun 2015. Nah, di dalam buku tersebut beliau berpendapat bahwa tumbang apam bagi orang Banjar dianggap sebagai penyampaian pesan kepada Sang Pencipta. Tradisi tumbang apam ini diselenggarakan atas rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan rezeki dan kesehatan. Prosesi tumbang apam ini dilaksanakan 2 hari ataupun 1 hari lagi mau melakukan acara tersebut. Yang penting sebelum hari melakukan hajatan, kita melakukan ritual tumbang apam ini sebelum melaksanakan prosesi acara, dikarenakan agar orang yang melaksanakan prosesi acara tersebut selamat dan acaranya pun berjalan dengan lancar. Nah, ada yang menarik bagi saya menurut Bapak Samsul Kurniawan ini, yakni bagian nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tumbang apam, yakni yang pertama nilai silaturahmi. Seperti yang kita ketahui, nilai silaturahmi, yakni silaturahmi sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang dimana beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah ia bersilaturahmi. Adapun nilai yang kedua, yakni nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan sangat penting diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, karena nilai kebersamaan merupakan hal yang sangat penting untuk menjalin kesejahteraan di dalam masyarakat. Jika nilai ini tidak diamalkan, maka masyarakat hidupnya tidak akan tentram, karena tidak ada yang dapat menyatukan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Disinilah pentingnya nilai kebersamaan, karena nilai kebersamaan dapat menjadi satu cara untuk membuat masyarakat berkumpul bersama. Nah, ini adalah sedikit pendapat para ahli, yakni pendapat Bapak Samsul Kurniawan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hasil mini riset saya, yakni hasil wawancara saya yang saya dapat dari warga Desa Juju Besar. Yang pertama di sini ada Ibu Fatimah. Beliau warga Desa Juju Besar. Beliau berpendapat bahwa tumbang apam adalah tradisi yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu. Menurut beliau, tumbang apam juga disebut tradisi karena diselenggarakan oleh warga masyarakat sejak dahulu sampai sekarang dalam bentuk dan tata cara yang relatif sama. Tradisi ini dilakukan di masjid atau di rumah-rumah warga, dan penyelenggaraan ini bagi masyarakat Desa Juju Besar diselenggarakan atas rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan rezeki dan kesehatan. Tidak mengherankan bagi suku Melayu, apabila ada hajatan atau keinginan mereka pasti melakukan ritual tumbang apam tersebut sebagai bentuk syukurnya karena diberikan kesehatan dan menginginkan hajatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Tradisi tumbang apam ini dilaksanakan setiap ada hajatan, dan ritual ini biasanya dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Nah, sekarang menurut Ibu Sukarti, warga Desa Juju Besar,
beliau berpendapat bahwa tumbang apam adalah tradisi yang dilakukan untuk keselamatan warga yang telah mendapatkan rezeki lebih atau warga yang ingin melakukan hajatan. Adapun pelaksanaan tumbang apam ini dipimpin oleh seorang sampang atau pemimpin yang mengetahui bacaan-bacaan atau mantra-mantranya, dan seorang sampang tersebut harus bisa menguasai suasana pada saat ritual sedang berlangsung. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta di dunia ini, mereka kerap kali melaksanakan tradisi ini supaya mereka mendapatkan rezeki dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tumbang apam ini dipimpin oleh sesepuh yang tahu. Adapun peralatannya yakni mempersiapkan sebelum melakukan tumbang apam, yakni tidak lain tidak bukan yakni kue apam. Jika tumbang apam dilakukan di rumah, maka kue apam akan ditusuk pada pelepah kelapa yang telah diserut daunnya hingga menyisakan lidi. Pelepah kelapa tersebut juga harus memiliki tinggi sesuai tinggi sang anak yang akan melakukan tumbang apam, atau setinggi orang yang melakukan tradisi tersebut. Namun jika tumbang apam dilakukan di masjid, pihak keluarga yang melaksanakan tradisi tersebut hanya menyediakan kue apam tanpa harus ditusuk ke pelepah kelapa. Selain kue apam, pihak keluarga yang melakukan tradisi ini atau tradisi tumbang apam ini juga menyediakan uang receh untuk dibagikan kepada anak-anak yang hadir saat dilakukannya tradisi tumbang apam. Nah, sekarang menurut Pak Ahdan, juga warga desa Juju Besar, beliau berpendapat hampir sama dengan pendapat Ibu Fatimah. Menurut beliau bahwa tradisi tumbang apam adalah bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah kita dapati selama di dunia. Dan tata cara melaksanakan tumbang apam adalah membawa kue apam yang sudah disusun atau ditancapkan ke lidi pelepah kelapa, dan tinggi pelepah kelapanya sesuai dengan tinggi si penumbang apam. Setelah itu dibacakanlah sholawat, surat Al-Fatihah, kemudian dibacakan doa selamat. Nah, menurut beliau, agar lebih meriah, sang pembuat acara setidaknya menyiapkan uang receh untuk dibagikan kepada anak-anak yang hadir pada saat tradisi tersebut berlangsung. Nah, menurut beliau juga, ada pun yang menjadi perlengkapan atau alat-alat yang digunakan saat melakukan tradisi tumbang apam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak lain tidak bukan pastinya yakni kue apam. Yang kedua yakni batang pelepah kelapa yang diukur setinggi orang yang melakukan tradisi tumbang apam, dan batang pelepah kelapa itu telah diserut daunnya hingga menyisakan lidi. Yang ketiga yakni berteh beras kuning. Nah, yang keempat lilin sambing. Yang kelima stanggi atau dupa. Yang keenam uang perak atau emas yang diletakkan di bawah kain. Yang ketujuh tepung tawar. Yang kedelapan yakni air tolak bala. Yang kesembilan daun pisang untuk alas tumbang apam. Dan adapun yang terakhir yakni surat Yasin. Nah, menurut beliau rangkaian acara tradisi tumbang apam, beliau memberikan perumpamaan. Misalkan yang tumbang apam dalam satu keluarga ada 4 orang, maka dirikanlah 4 batang pelepah tumbang apam yang telah ditempelkan lilin di atasnya. Masing-masing orang memegang batang pelepah tumbang apam sesuai dengan ukuran tingginya. Letakkan emas yang telah diberi kain dan letakkan di bawah pelepah pisang yang berada di depan batang tumbang apam. Lalu hidupkan stanggi selama acara berlangsung. Nah, tetua adat memberikan tanda bahwa acara tumbang apam akan dimulai dengan mengucapkan basmalah, dan pelaku adat yang lain mulai atau para hadirin yang hadir pada saat itu membacakan surat Yasin dari ayat 1 sampai selesai. Dan tetua adat mengambil batang tumbang apam yang telah dihidupkan lilinnya
dari tangan kepala keluarga dan mengelilingkannya kepada satu keluarga tersebut ke arah kanan 7 kali dan ke arah kiri 7 kali hingga selesai dibacakan surat Yasin oleh para hadirin yang hadir pada saat itu. Setelah selesai, maka batang tumbang apang pun ditumbangkan dan abu dari lilin dari tumbang apang tersebut masing-masing disapukan ke kening masing-masing oleh tetua adat tersebut dan dilanjutkan dengan tepung tawar dan berteh beras kuning. Setelah acara telah selesai dilaksanakan, maka diadakanlah makan bersama-sama secara saprahan. Nah, adapun menurut sebagian warga yang telah lama tinggal di desa Juruju Besar, bahwa ada beberapa fungsi tradisi tumbang apam ini. Yang pertama, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terdapat pembacaan surat Yasin dan zikir. Yang kedua, yakni bersyukur karena memberikan sedikit kelebihan harta kepada masyarakat. Yang ketiga, mengeratkan tali silaturahmi antar masyarakat. Yang keempat, terhindar dari sifat iri dan sombong. Nah, dan yang kelima, terciptanya masyarakat yang saling tolong-menolong. Dan yang keenam, membentuk karakter generasi milenial. Dan yang terakhir, yakni mengenalkan budaya kepada generasi milenial dan kepada masyarakat yang belum tahu tentang tradisi tumbang apam ini. Nah, setelah saya menjelaskan hasil wawancara saya akan menyimpulkan pendapat warga desa Juruju Besar bahwasannya tradisi tumbang apam ini banyak mengandung nilai-nilai Islam. Yang pertama, yakni pembacaan basmalah, yang dimana pembacaan basmalah ini dilakukan sebelum melakukan acara tradisi tumbang apam. Yang kedua, yakni pembacaan surah Al-Fatihah. Nah, yang ketiga, pembacaan surat Yasin. Yang keempat, pembacaan sholawat. Dan yang kelima, pembacaan doa tolak bala. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.